Ya, sebelum vaksinasi nasional digelar esok dengan disuntikannya vaksin terhadap Presiden Joko Widodo, kami akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana jalannya vaksinasi terhadap sejumlah kepala negara lain, di antaranya ialah Raja Salman. Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh di Riyadh. Selamat malam, Pak Dubes, Pak Maftuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Eva Yulisa. Baik, Pak Maftuh, bagaimana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Arab Saudi? Pak Dubes sendiri sudah ikut vaksin atau belum di sana? Alhamdulillah mulai Desember kemarin tanggal 17 dilakukan kampanye besar-besaran untuk vaksinasi di Arab Saudi. Namun sebelum itu saya laporkan kondisi terakhir corona atau COVID-19 di Arab Saudi per hari ini. Per hari ini seluruh Saudi kasus baru hanya 147. Dari yang sebelumnya 5.000, ada yang 4.000, hari ini 147 kasus yang baru. Dan WNI saya laporkan juga bahwa berdasarkan laporan dari LSM dan juga pengumuman resmi dari Saudi, WNI yang kena COVID-19 sebanyak 2.105, meninggal 101, jadi sekitar 4,7%. Itu yang saya sampaikan pertama kali. Kemudian yang kedua, sejak Desember kemarin sudah dilakukan vaksinasi, diawali oleh Menteri Kesehatan dulu, Ma'alil Wazir Dr. Taufik Ropiah di 17 Desember, kemudian disusul oleh Sayyidus Sabab atau Waliul Ahdi Putra Mahkota Muhammad Ibnu Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada tanggal 25 Desember 2020. Kemudian Khatimul Haramain Raja Salman pada tanggal 8 Januari kemarin. Semuanya memakai vaksin Pfizer-BioNTech. Karena pada hari ini berdasarkan data yang kami terima, Saudi di Desember kemarin sudah menyiapkan 500.000 dosis, kemudian Februari nanti akan 1 juta dosis, dan Mei akan disiapkan 5 juta dosis vaksin. Itu Mbak Zuli. Oke, artinya dengan penurunan jumlah yang positif COVID-19 ini, program vaksinasi ini bisa dilihat cukup sukses begitu ya, cukup berpengaruh terhadap pengendalian penularan virus COVID-19 di Arab Saudi, begitu Pak Maftuh? Betul Mbak, karena sebelumnya jumlah kasus COVID di Saudi ini kan mencapai 300 untuk per hari ini, 364.000, kemudian sembuhnya 355.000. Jadi tingkat kematiannya hanya 1, sekian persen. Memang lockdown di Saudi dan pengaturan penanganan COVID ini dilakukan dengan bahasa Saudi adalah at-tanzimat ar-raqmiyah atau pengaturan digital. Jadi semua vaksin kemudian kita swab itu dilakukan dengan melewat aplikasi yang digital, yaitu yang bernama aplikasi Sihati. Dan nama aplikasinya memang sekaligus merupakan doa. Ada dua aplikasi yang terkait corona di Saudi ini. Pertama aplikasi Tawakkalna, yang kalau kita artikan dengan bahasa Jakarta adalah kami semua pasrah kepada Allah. Itu aplikasinya itu. Kemudian aplikasi yang kedua untuk antrian vaksin ini, namanya aplikasinya adalah Sihati. Artinya Sihati ini kalau kita terjemahkan akan bunyinya kesehatan kami. Bahwa vaksin ini bertujuan untuk kesehatan masyarakat. Dan saya laporkan juga bahwa semua fasilitas penanganan COVID-19 di Saudi itu digratiskan, baik untuk warga negara Arab Saudi dan juga para ekspatriat, termasuk warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi yang jumlahnya lebih dari 1 juta WNI. Jadi proses pendaftarannya dilakukan semuanya secara digital begitu ya, dan termasuk juga
ekspatriat bisa ikut dalam vaksinasi ini ya Pak Maftu. Pak Maftu, kalau kemudian kita bicara proses vaksinasi, kalau kemudian kita bandingkan dengan Indonesia, Indonesia harus melalui ada uji yang dilakukan secara medis lewat Badan POM, kemudian ada juga uji kehalalan di Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kemudian dengan di Arab Saudi? Apakah proses itu juga dilakukan? Ada semacam proses untuk menguji halal haramnya di sana? Di Saudi untuk vaksinnya langsung dipakai, jadi kami nggak mendengar ada uji kehalalan, kemudian pengujian yang lain, tapi nampaknya sepertinya udah lolos dari lembaga besar di sini namanya Hayatul Kibaril Ulama, yaitu lembaga ulama-ulama senior di Saudi yang memperbolehkan vaksin tersebut, karena itu kan untuk kemaslahatan nyawa manusia. Saudi memakai sebuah prinsip al-insan awalan, keselamatan manusia harus ditempatkan dalam prioritas yang tertinggi. Saya sampaikan juga Mbak, untuk proses vaksinasi ini memang melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah diprioritaskan untuk warga negara, baik yang warga negara asli Saudi maupun ekspatriat yang usianya lebih dari 65 tahun, itu prioritas pertama. Kemudian mereka yang mempunyai penyakit bawaan seperti asma, diabetes, kemudian ginjal, ini prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah mereka yang usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian untuk yang ketiga, vaksin akan diberikan kepada seluruh warga negara yang Saudi, yang baik yang asli maupun yang para mukimin, para ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Begitu urutan vaksin. Alhamdulillah KBRI sudah ada beberapa yang sudah vaksin, yaitu atas pertahanan kita Bapak Brigjen Erlangga sudah vaksin. Kemudian ada beberapa staf kami yang sudah vaksin. Kebetulan saya sedang antri karena siapapun harus melewati sebuah aplikasi yang namanya Sihati, kesehatan kami itu. Oke, baik. Terakhir Pak Maftu, pasca vaksinasi ini, pasca dilakukannya vaksinasi, apakah kemudian terjadi perubahan kebijakan, misalnya soal protokol kesehatan? Protokol kesehatan tetap ketat di Arab Saudi ini, karena Saudi saya lihat protokolnya sangat luar biasa. Di sini terkenal ada sebuah kata-kata Amul Malik Malikul Kalam. Titah raja ini adalah merupakan titah yang tertinggi, sehingga siapapun nggak boleh melanggar aturan-aturan itu. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang adalah Saudi termasuk angkanya rendah. Untuk hari ini sekitar 147 kasus, dan saya lihat ada beberapa kasus beberapa kota yang kasusnya 0. Seperti Jeddah ini sama sekali nggak ada. Riyadh masih agak tinggi, sekitar 30 sampai 40 kasus. Untuk kedepannya nanti pada bulan Maret sepertinya akan diberlakukan untuk penerbangan, maka orang itu harus menunjukkan semacam Jawazus Safar atau paspor, kartu yang menjelaskan bahwa dia sudah melakukan vaksinasi COVID-19 atau jaiha corona. Begitu Mbak Zuli. Oke. Artinya jadi siapapun yang ingin masuk ke Arab Saudi harus sudah melakukan vaksinasi terlebih dahulu, begitu ya Pak Maftu? Ya, sifatnya masih himbauan, tapi belum nyampe ke Al-Qoror atau ketetapan. Jadi semacam dihimbau untuk yang melakukan penerbangan sudah melakukan vaksinasi. Dan saya laporkan juga bahwa alhamdulillah jamaah umroh Indonesia sudah masuk lagi ke Arab Saudi setelah Saudi melakukan lockdown kemarin sekitar setengah bulan untuk melakukan antisipasi terhadap jenis atau virus corona versi baru. Kebetulan kami setengah bulan ini nggak bisa keluar dari Saudi juga karena semua penerbangan di close oleh Saudi. Tapi alhamdulillah beberapa
2 hari yang lalu sudah ada pengumuman dari Al-Hay'ah Al-Amma Li-Thairan Al-Madani atau semacam otoritas penerbangan Saudi untuk membuka penerbangan itu dari semua negara termasuk Indonesia, Mbak Yuli. Baiklah, Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Pak Agus Maftuh, terima kasih atas informasinya di CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih.